Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Ya, berjumpa lagi dengan saya, Bapak Rispandi Adaha, ya, guru IPS sekalian yang paling ganteng tentunya ya. Nah, anak-anak Bapak, ya, saya doakan kalian tetap sehat dan tetap semangat ya, agar kalian selalu bisa mengikuti pembelajaran daring. Oke, anak-anak, silakan tonton video berikut ini. Check it out. Anak Bapak, kita akan belajar ya secara asik hari ini. Nah, kita belajar tentang apa? Ya, ini dia. Ya. Ruang dan interaksi antar ruang ya, antar ruang. Nah, apa itu? Nah, mari kita pelajari jauh lebih dalam. Oke? Nah, apa sih ruang? Ya, tentu kita bertanya-tanya, apa sih ruang ya? Nah, ini pengertiannya. Oke? Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ya. Nah, ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ya adalah wadah yang meliputi darat, laut, udara dan juga termasuk di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah tempat tinggal makhluk hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya ya. Jadi itu menurut undang-undang. Nah, apa saja konsep ruang ya? Nah, ternyata ruang juga ada konsepnya ya. Nah, konsep ruang itu ada 3. Ruang absolut didefinisikan sebagai lokasi pada garis lintang dan garis bujur. Yang kedua, ruang relatif menunjukkan tingkat keterjangkauan dalam konteks hubungan antar ruang. Yang ketiga, ruang relasional ya, berkaitan dengan kegiatan manusia di dunia ya. Jadi ada 3 konsep ruang. Oke. Nah, terus apalagi Pak? Apa pengertian pola ruang? Nah, apa pengertian pola ruang? Ternyata ruang punya pola. Adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi seperti struktur, posisi, lokasi, atau susunan benda di bumi yang dapat diamati. 3 pola ruang dasar yaitu pola titik, terdiri atas titik-titik sebaran fenomena yang tersusun rapat dan teratur. Ada pola linier, representasi linier yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pola jalan atau sungai ya. Dan area menunjukkan luasan daerah tertentu ya. Nah, jadi dia juga punya 3 pola ya, 3 pola di ruang ini ya, 3 pola dasar ya. Nah, berikut contohnya pola ruangan tadi ya. Yang pertama itu pola titik ya. Nah, kota besar Jakarta dikelilingi kota-kota seperti Tangerang, Depok, dan Bekasi. Nah, ini pola titik, bisa dilihat ya, ada titik-titik. Nah, ini pola linier, pola permukaan penduduk yang mengikuti aliran sungai, jalan raya atau rel kereta api. Nah, bisa dilihat. Nah, ini juga pola area, pola yang menunjukkan populasi penduduk di Indonesia ya. Nah, apa interaksi antar ruang ya? Apa interaksi antar ruang? Nah, interaksi antar ruang itu dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan ya. Apa bentuknya? Nah, apa bentuk interaksinya itu ya? Nah, bentuknya itu ada 3. Mobilitas penduduk ya, bentuk pergerakan manusia. Yang kedua, komunikasi melalui perpindahan gagasan dan informasi. Yang ketiga, transportasi, interaksi melalui perpindahan barang atau energi ya. Nah, jadi seperti itu 3 ya bentuknya. Nah, bagaimana terjadinya interaksi di antar wilayah itu atau antar ruang itu? Nah, begini ya. Ada 3 juga. Yang pertama, kesempatan antara ya, transportasi yang baik antara 2 tempat, misalnya karena perbaikan jalan. Nah, itu kesempatan antara namanya. Terus saling melengkapi, 2 wilayah yang saling melengkapi karena memiliki hal yang dibutuhkan satu sama lain, terjadi melalui aktivitas jual beli. Terus yang ketiga, kemudahan transfer ya, merujuk pada biaya yang harus dikeluarkan dalam mengirim barang ya. Biaya yang besar akan mengurangi interaksi antar wilayah. Nah, jadi semakin besar biayanya akan semakin mengurangi. Oke,
sampai di sini dulu ya. Nah, jangan lupa kalian daftar Geber Muharram dan Dirgahayu Republik